Baik, kembali lagi di channel Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Tenaga honorer yang tidak bisa ikut seleksi ASN P3K atau PNS, apkasi ajukan kesempatan ini. Baik, kembali lagi di channel TV Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website beritasoloraya.com. Informasinya yaitu tenaga honorer yang tidak bisa ikut seleksi ASN P3K atau PNS, apkasi ajukan kesempatan ini. Simak informasinya baik-baik. Beritasoloraya.com, nasib non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah turut dibahas oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Sultan Rizka Tuanku pada Rabu 21 September 2022 lalu. Sultan meminta untuk permasalahan non-ASN atau tenaga honorer dapat segera teratasi oleh pemerintah. Salah satu masalah non-ASN atau tenaga honorer yang turut menjadi kekhawatiran bagi APKASI dan juga bagi non-ASN sendiri mengenai nasib honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi ASN P3K atau PNS. Dalam rapat tersebut disebutkan oleh Ketua Umum APKASI bahwa terdapat 5 permasalahan non-ASN atau tenaga honorer. Lebih lanjut, pada rapat tersebut juga turut dihadiri oleh sekitar 750 peserta rapat seperti bupati dengan sekretaris daerah dan juga BKPSDM atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dari banyaknya peserta rapat, Sultan menyatakan bahwa daerah sangat antusias dalam memberikan masukan kepada pemerintah agar dicarikan solusi terbaik dalam permasalahan tenaga honorer. Bahkan menurut Sultan, adanya rapat tersebut merupakan upaya untuk mendengarkan persoalan tenaga honorer yang terjadi di daerah yang bersangkutan. Kami berharap Pak Menteri Pan-RB yang pernah menjadi Ketum APKASI dan Bupati 2 periode memahami permasalahan tenaga non-ASN ini, kata Sultan. Dikutip beritasoloraya.com, dari antara terdapat 5 masalah honorer yang perlu diatasi oleh pemerintah menurut Ketua Umum APKASI, diantaranya yaitu tenaga honorer atau non-ASN yang tidak bisa ikut serta dalam seleksi Computer Assisted Test atau CAT dengan batas maksimal yang ditentukan untuk bisa lulus harus diatasi oleh pemerintah. Sultan menyampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan penyusunan rentang gaji honorer atau non-ASN yang sesuai dengan kemampuan anggaran daerah terkait. Hal tersebut disebabkan anggaran daerah untuk menggaji tenaga honorer terbatas. Dengan adanya aturan rentang gaji yang sesuai, maka daerah bisa menyesuaikan dengan anggarannya. Masalah selanjutnya yaitu tenaga honorer atau non-ASN yang tidak memenuhi kriteria menjadi PNS dan P3K seperti sebab kualifikasi pendidikannya tidak linear. Maka saran APKASI kepada pemerintah terkait permasalahan tersebut yaitu memberikan non-ASN kesempatan untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan atau kartu prakerja. Tentunya dari pelatihan yang diberikan itulah dengan dapat disesuaikan dengan minat non-ASN yang tidak memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi ASN. Alokasi formasi P3K juga menjadi salah satu permasalahan non-ASN yang perlu diatasi. Dalam hal ini, APKASI menyarankan agar kepala daerah dapat mengalokasikan formasi P3K sesuai dengan visi dan misi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan kontrak kerja yang sesuai dengan periode jabatan kepala daerah pada daerah masing-masing. Non-ASN yang bertugas sebagai tenaga administrasi atau teknis akan tetapi tidak memenuhi syarat dalam pengadaan jabatan fungsional perlu dipertahankan. Waktu yang diberikan yaitu dalam masa transisi 5 tahun, sehingga non-ASN tersebut bisa diangkat menjadi pegawai P3K. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, jadikan sebagai referensi teman-teman semuanya. Tetap semangat, optimis, berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.